Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita maju ke sini karena proyektornya kata Pak Surya nggak berfungsi. Kita sudah siapkan materinya, maka materi yang sudah itu saya tuliskan di whiteboard kecil ini mudah-mudahan menjadi fokus kita. Kita maju aja ke sini, Pak. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita ta'lim untuk subuh pagi hari ini, kita membaca doa untuk dibukakan hati kita dan mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat dan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna istima'ana istima'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Ya. Kayaknya saya akan mendekat di sini saja biar dekat dengan papan tulis ini, dan mudah-mudahan dengan materi seperti ini kita mengingatkan bagaimana belajar di pesantren yang mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Itu aja. Saya akan berdiri. Situ. Iya. Itu nggak berfungsi. Ini. Pelajaran kita meneruskan untuk membaca tafsir tematik yang masih kaitannya dengan surat-surat yang ada di dalam suratul Kahfi, yang pada bulan yang lalu kita telah membaca sampai dengan ayat yang ke-10, yang mudah-mudahan para jamaah sekalian sudah membaca di rumahnya masing-masing, karena setiap kali kita di Yaumul Khamis ataupun hari Jumat yang disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi itu, yang tujuan utamanya yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari fitnatul Dajjal. Kita ulas sedikit 10 ayat yang sudah kita baca dan kita sampaikan tafsirnya secara khulasah, ringkasan dari 10 ayat itu. Ayat yang pertama adalah asyukru alal imani wal Qur'an, bahwa kesyukuran kita Allah tetapkan keimanan
dan juga diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Ayat yang kedua, Al-Quran itu la inkhiraf, tidak ada bengkok sedikit pun, dan semuanya adalah menunjukkan kepada hidayatud din al-hanif, yaitu memberikan petunjuk kepada din yang lurus. Kemudian ayat yang ketiga, bahwa mengingatkan bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang yang mendustakannya maka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada ayat yang keempat, tafsir lil mu'minin. Tafsir adalah kabar gembira untuk orang-orang mukmin, yaitu orang mukmin yang bagaimana, yang membuktikan keimanannya dengan bentuk amal soleh. Kemudian ayat yang kelima, ketika sudah beriman dan kemudian beramal soleh, maka Allah janjikan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kembali yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia yang kita rasakan saat ini. Pada ayat yang keenam, bahwa Al-Quran mengoreksi kepada orang-orang yang berpikir dan mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Maka terbantahkan dengan ayat-ayat yang kelak nanti akan kita bacakan di Suratul Kahfi ini. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah menghibur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah Ashabul Kahfi ini, yaitu tentang dakwah menyampaikan keimanan yang ditolak oleh orang-orang kaum musyrikin. Kesedihan itu terobati dengan membacanya kisah Ashabul Kahfi itu. Kemudian bagaimana menghadapi orang-orang kaum musyrikin yang senantiasa menentang ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat-ayat berikutnya, bahwa dunia dan perhiasannya itu adalah merupakan ujian bagi manusia. Siapa yang lulus dengan ujian, item-item ujian ketika mengurusi dunianya itu, maka Allah akan berikan pahala balasan kelak di yaumul kiamah. Kemudian pada ayat yang ke-10, ini adalah kisah Ashabul Kahfi ini merupakan tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya adalah tentang doa. Di doa itu, ini kita sudah catatkan, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya di subuh pagi hari ini dengan kenikmatan yang ada, fasilitas yang ada. Mari kita gunakan. Maka kita mohon sekali lagi bapak-bapak pindah ke sini, Pak. Nanti akan mudah karena saya terangkan langsung dari whiteboard ini. Mari, yang di situ silakan ke sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan ajarkan ayat-ayat ini kepada bapak-bapak sekalian dengan harapan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita seperti Ashabul Kahfi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, baik itu Raja Dicyanus yang memaksa kepada warganya, kepada orang-orang yang di bawahnya
agar bisa sampai lepas daripada keimanannya, lepas daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran-pelajaran 2 bulan yang lalu tentang kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang mengisahkan tentang fitnah-fitnah, baik itu fitnah iman, nanti kita akan pelajari fitnah iman, dan kemudian ada fitnah harta. Selain itu ada fitnah tentang kekuasaan. Fitnah-fitnah itu akan menjadi terobati ketika kita membaca ayat-ayat di dalam suratul Kahfi ini. Pelan-pelan 10 ayat yang tadi saya bacakan sebagai khulasah ataupun ringkasannya. Sekarang kita masuk kepada doanya Ashabul Kahfi ketika mendapatkan tekanan itu. Mari kita coba lihat ayat ini. Bismillah. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ini ada sebagian yang tidak saya harakatin, mudah-mudahan bapak-bapak sudah sebagian hafal sehingga mudah untuk bisa memahami ayat ini. Idh awal fityatu, mari. Ilal kahfi faqalu, saat orang-orang muda pergi ke gua. Kita ingat pelajaran yang dulu. Pelajaran yang dulu yaitu memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang muda ini tertekan. Siapa yang menekan? Yaitu rajanya Dicyanus. Orang-orang yang beriman dikejar-kejar, bahkan sebagian dibunuh kalau tidak mengikuti ajakan dari Raja Dicyanus itu. Terutama ajakannya Raja Dicyanus adalah agar orang-orang itu menyembah ausan. Menyembah ausan adalah menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titiknya adalah kemusyrikan. Saat kita ini mungkin kelak nanti mendapatkan tekanan agar kita lepas daripada keislaman kita, ayat ini akan sangat berfungsi. Ayat ini sangat memberikan manfaat untuk kekokohan hati kita, kekokohan iman kita pada saat kita mungkin dalam sakaratul maut, karena setan itu menggoda sampai kepada titik sakaratul maut. Maka ayat-ayat yang terbacakan nanti ini mudah-mudahan menguatkan, mengkokohkan keimanan kita sekalian. Mari kita pelajari pelan-pelan. Ketika para pemuda itu, Ashabul Kahfi itu, yaitu berdoa, faqalu, kalau terjemahan aslinya mengucapkan. Ucapan ini adalah ucapan doa. Doanya apa? Doa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang ma'sur, doa-doa yang lebih terijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca di kumpulan-kumpulan doa, ada doa-doa yang dirangkai oleh para salafus soleh terdahulu. Namun kalau bapak-bapak ingin membaca yang lebih dekat dengan ijabah itu, yaitu doa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Contoh-contohnya yang pernah kita sampaikan pada bulan lalu, doa dari Nabi Ibrahim, doa dari Nabi Adam, doa Nabi dari Sulaiman, doa dari Nabi Yunus, yang kesemuanya adalah untuk mengkokohkan keimanan kita sekalian. Mari kita coba doa dari Ashabul Kahfi. Rabbana, mari tirukan. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada.
Nanti dibuka di Qur'annya masing-masing. Doa ini mudah-mudahan teramalkan. Jadi yang kita harapkan setiap satu ayat kita amalkan, setiap satu ayat kita amalkan, maka akan menambah keyakinan dan kepahaman kita terhadap din, terhadap agama itu. Begitu bapak-bapak yakin dan paham terhadap agama, maka akan dimudahkan untuk beramal soleh. Ini doanya. Ya Tuhan kami, atina, anugerahlah kepada kami dari sisi Engkau. Apa yang diminta adalah rahmatan. Kalimatnya apa? Rahmatan. Kalimat rahmatan, ini kita runtun di dalam beberapa tafsir, artinya adalah rizkum minallah. Rizkum minallah yang terdiri dari dua hal, yaitu baik itu fadlun ataupun rahmat itu sendiri. Kalau rahmatun, maka akan mengantarkan kepada keimanan dan amal soleh. Saya ulangi, rahmatun adalah akan mengantarkan kepada keimanan dan amal soleh. Maka ketika bapak-bapak masuk ke dalam masjid-masjid Allah, doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatan. Jadi ketika kita masuk ke masjid-masjid Allah, kemarin kita rasakan betul ketika di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Baru kita langkahkan kaki kita, nanti coba akan terasa bedanya. Allah akan bukakan pintu hati kita, yaitu dikokohkannya keimanan dan mudah untuk beramal soleh. Doa ini bapak-bapak hafalkan. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Tafsirannya rahmatan ini, kata-kata rahmatan ini isinya dua. Isinya dua. Sampai nggak nih? Isinya dua. Yaitu yang pertama fadlun, baru rahmat itu sendiri. Fadlun, orang akan mudah untuk beribadah. Fadlun apa artinya? Kemudahan untuk beribadah. Rahmatun, rizqu minallah. Rizkinya itu berupa keimanan yang mengantarkan amal soleh. Jadi ketika telah terbuka seseorang rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mudah untuk beribadah, mudah dikokohkan keimanannya, dan kemudian membuktikan keimanannya itu dengan bentuk amal soleh. Kalaulah kemarin mungkin kita sudah berkali-kali masuk masjid-masjid Allah, begitu ditambah dengan keyakinan doa ini, insya Allah Allah akan tambahkan keyakinannya dan Allah mudahkan pintu-pintu untuk beramal soleh. Apa doa berikutnya? Pada kalimat hayye. Hayye adalah dari kalimat hayya, yuhayyi'u. Dalam tafsirnya adalah aslaha wa rattaba. Aslaha wa rattaba, kalau doa ini dikabulkan, maka Allah akan memperbaiki. Allah akan perbaiki kehidupannya. Kemudian rattaba, dan akan tertata. Masya Allah, betapa dahsyatnya ketika doa mendapatkan rahmat, dikokohkan keimanannya, mudah untuk beribadah. Pada kalimat hayya Allah sebutkan aslaha wa rattaba, diperbaiki dan kemudian ditata kehidupannya. Betapa kita sangat butuh dengan arahan huda, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam materi ini kita berikan judul
keimanan dan petunjuk ketika menghadapi ujian-ujian Allah sebetulnya. Nanti bisa kita buka nanti kalau Pak Surya sudah memperbaiki proyektornya pada bulan yang akan datang. Tapi sebagai gambaran dari betapa dahsyatnya doa ini, mudah-mudahan para jamaah sekalian mengamalkan untuk membaca suratul Kahfi setiap malam Jumat ataupun hari Jumat sampai maghrib itu yang 110 ayat yang kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya diperbaiki kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat kita dan kemudian dikokohkan keimanan dan keislaman kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang ada ini, mari kita ulangi doa ini dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosada. Kalau rosada itu adalah artinya petunjuk. Jadi permohonannya 3, yaitu kita memohon kepada Allah yang maha menguasai langit dan bumi, rahmat, yaitu bentuk kemudahan untuk beribadah, dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa keimanan dan mudahnya untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kehidupan kita ini diperbaiki oleh Allah, baik itu secara duniawi ataupun ukhrawinya. Dan kemudian kita memohon kepada Allah diberikan rosada. Rosada itu sama dengan huda. Apa? Huda. Huda itu artinya apa? Petunjuk. Betapa butuhnya petunjuk. Kita kalau akan mendatangi ataupun mengunjungi satu tempat saja, kalau ada sinyal-sinyal yang bisa menunjukkan betapa nikmatnya, kita sudah tidak kebingungan untuk sampai kepada tempat itu. Allah memberikan petunjuknya, yaitu pada ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, yaitu Allah telah menurunkan Al-Quran. Pada ayat yang lain sebagai hudan, sebagai petunjuk di dalam kehidupan manusia. Maka 3 hal ini yang dimohonkan oleh Ashabul Kahfi, mari kita amalkan. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian mendapatkan 3 hal ini: rahmatan, kemudian kemudahan, dan juga petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini kita sudah sampai ke ayat yang ke-10. Sekarang ayat berikutnya. Ini doanya. Kemudian ada orangnya. Ini kondisinya. Ayat 10 ini, ayat ke-11 ini. Betapa Allah mengkondisikan ketika Ashabul Kahfi ini berada dalam gua, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangannya naumun amikun tawilun, yaitu tidur yang panjang karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditidurkannya itu dikondisikan. Bagaimana kondisinya? Yaitu ketika sudah dikejar-kejar kemudian masuk ke dalam gua, yang gua itu sebenarnya gua tidak terlalu besar seperti gua-gua yang ada di sekitar kita, maka Allah tutup. Fadarabna ala adanihim, Allah tutup nih sehingga bisa nyaman. Itu adalah pengkondisian kita yang saat ini mungkin ketika hingar-bingar, ajakan-ajakan kepada kemusyrikan, ajakan-ajakan kepada kemunafikan, ajakan-ajakan kedoliman, kita bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi, dalam waktu sinina adada. Sin, kalau ini 1, sinina maka jamak. Dalam keterangannya Allah tidurkan Ashabul Kahfi ini dalam waktu yang berapa tahun kira-kira? 309 tahun.
Ini hitungan hijriahnya itu 309 tahun. Ini sebagai tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti wafat dan kemudian dimasukkan ke liang lahat, pasti mudah bagi Allah untuk dibangkitkan dari kubur kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita sekalian. Ini adalah ayat yang sangat dahsyat yang bisa mengingatkan manusia agar manusia untuk berbuat kebaikan dan beramal soleh. Karena kelak nanti pasti dibangkitkan. Kubur bukan permasalahannya selesai. Kubur adalah tempat pertama, singgah pertama untuk menuju akhirat kita. Dan fase itu harus kita lalui. Maka mari perhatikan ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita, bahwa kita pun pasti nanti akan dimasukkan ke dalam kubur dan akan dibangkitkan ke dalam dari kubur kita masing-masing. Bagaimana Allah memberitahukan dibangkitkan dari tidurnya itu? Summa kemudian ba'asna lina'lama ayyul hizbaini aqsa lima labisu amada. Kemudian dibangkitkan Ashabul Kahfi itu dari tidurnya yang panjang itu, lina'lama, untuk mengetahui siapa dari hizbain. Ini ada dua tafsirannya. Hizbain ini adalah, ada yang menyebutkan fariqain. Fariqain orang-orang setelah itu, yaitu berbeda pendapat tentang Ashabul Kahfi itu. Namun dari Ibnu Abbas memberitahu bahwa yang berbeda pendapat itu dari Ashabul Kahfi itu. Ketika sudah dibangkitkan orang-orang muda itu, kemudian ada salah satunya yang dikirim untuk membeli makanan karena sudah lapar. Begitu bangun tidur lapar, dikirim untuk pergi ke pasar membeli makanan dengan uang yang dibawa sebelumnya. Maka orang-orang yang di pasar itu heran, ini uang tahun berapa? Sama aja kalau kita sudah hidup sekian ratus tahun kemudian membawa perbekalan yang dibawa kepada satu kaum yang hidupnya jauh setelah kita. Ini adalah tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya itu ketika mengatakan berapa lama kita tidur itu. Ada yang menyebut dari dua orang Ashabul Kahfi itu, kita hanya berada di gua ini adalah sehari saja. Karena merasa baru kemarin kita dikejar-kejar oleh Raja Dicyanus. Ada salah satu yang mengucapkan lagi, au ba'du yaum, atau hanya sebagian hari saja. Ini adalah sangat mungkin kita ketika baru selesai melakukan suatu perjalanan yang panjang, pasti akan mengatakan, kayaknya baru kemarin kita kumpul-kumpulnya, kayaknya baru kemarin atau 1,5 kemarin gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan yaum au ba'da yaum. Dan kelak nanti ketika seseorang sudah akan meninggal, dia akan mengucapkan itu, kayaknya saya baru hidup yang mudah lah ketika kita kumpul-kumpul dengan kawan-kawan lama. Dia akan mengatakan, kayaknya baru kemarin kita lulus sekolah, kayaknya baru kemarin kita selesai melakukan pekerjaan yang secara bersama-sama. Inilah kelak nanti ketika di yaumul qiyamah, sepanjang hidup yang bapak-bapak rasakan ketika di dunia, begitupun akan mengatakan kita hanya hidup sehari ataupun 1,5 hari. Bahkan ada yang menyebutkan lagi, kita hidup hanya setengah hari saja. Setengah hari saja, karena
dari subuh sampai asarnya saja. Maka ini menjadi ayat pengingat kita semuanya bahwa kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbekal, dan salah satu bekalnya itu adalah keimanan dan amal soleh. Buktinya apa? Di surat Al-Asr, bapak-bapak telah hafal surat itu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam keadaan rugi. Siapapun, manusia tingkatan apapun, pasti dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mengamalkan amal solehnya, kemudian saling nasihat menasehati di dalam perkara kebaikan dan kesabaran. Mari kita amalkan ayat-ayat itu, dan sungguh akan menjadi nikmat, tambah keyakinan, tambah kepahaman tentang agama begitu ayat itu diamalkan. Saya ulangi, akan tambah keyakinan dan kepahaman apabila ayat-ayat itu diamalkan. Maka mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, wa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan-kebaikan, baik dunianya ataupun akhiratnya, maka dia akan dipahamkan tentang din, tentang agama itu. Mudah-mudahan ini kita semuanya diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan keimanannya, dimudahkan di dalam rezekinya sehingga mudah untuk beramal soleh. Ini doanya tadi ya, fadlun rahmatun, kemudian rosadun yaitu huda. Setelah mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi ini adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan kisah Ashabul Kahfi itu. Kalau dalam tafsirannya, la nuqsana wala ziyadatan, tidak ada lebihnya dan tidak ada kurangnya kisah itu. Untuk apa? Mari kita coba perhatikan ayat ini. Nahnu naqussu 'alaika, bahwa kamilah Allah menceritakan alaika, kanya ini kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kita sampaikan pada ayat yang ke-7 dan 8, bahwa Allah firmankan ayat ini untuk tasliyah, menghibur kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi tekanan ataupun tolakan dari kaum musyrikin itu. Kisah tentang Ashabul Kahfi ini kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Naba'ahum, humnya ini kembali kepada Ashabul Kahfi, yaitu tentang kisah mereka. Kisah mereka ini kembali kepada Ashabul Kahfi ini. Bil haq, dengan apa? Benar. Dengan benar, tafsirannya tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya tentang kisah aslinya. Biasanya kita kalau menceritakan sesuatu, ya ada tambahannya, ada kurangnya. Tapi kalau tentang firman Allah Subhanahu wa taala, persis apa yang terjadi pada saat itu. Karena salah satu kisah Ashabul Kahfi ini pada pelajaran 2 bulan yang lalu adalah salah satu pertanyaan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang musyrikin, untuk mencoba apakah benar-benar Rasul ini Rasul yang benar. Dan pertanyaannya hanya untuk menguji dan menjatuhkan, dan keinginannya untuk menjatuhkan kanjeng Rasul agar dianggap ini sudah tentang menyampaikan yang bohong. Maka ini Masya Allah terjawabkan oleh ayat ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq, dengan benar, yaitu tentang kisah itu. Yang menjadi titik di sini,
Yang mudah-mudahan para jamaah sekalian mendapatkan dua hal dari ayat yang ke-13 ini. Innahum, humnya ini kembali kepada siapa? Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka itu fityatun. Fityah adalah bentuk jamak daripada fata. Kalau satu pemuda itu fata. Maka ini ada yang itu, ini darul apa itu? Fata itu sebenarnya tempat untuk orang-orang muda. Fityah bentuk jamak daripada Ashabul Kahfi itu. Maka ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutnya 5, ada yang menyebutnya berapa? 7. Semuanya ganjil. Fityatun, sesungguhnya mereka itu Ashabul Kahfi adalah orang-orang muda. Ini amanu. Tadi yang prolog saya adalah mereka itu adalah orang-orang muda yang beriman, yang mendapat tekanan yang berat dari Raja Dicyanus untuk melepaskan keimanannya itu agar jatuh kepada kesyirikan, menyembah ausan, menyembah berhala-berhala yang dipelihara oleh Raja Dicyanus. Sangat mungkin saat ini kalaulah melepaskan keimanannya seseorang dan berusaha dilepaskan keimanannya agar jatuh kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat berikutnya kelak nanti, pada hari-hari berikutnya, kita akan mendapatkan satu penjelasan yang lebih jelas lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah amanu, sudah apa nih? Amanu, beriman. Benar berimannya itu. Yang ini mudah-mudahan menjadi amalan kita. Berimannya benar bi rabbihim. Imannya kepada siapa? Robnya. Pada ayat berikutnya, siapa itu Rob kamu? Kan ditanya oleh Dicyanus dan utusan-utusannya, mengapa kamu menyembah Allah itu? Siapa Allah itu? Rabbus samawati wal. Dengan lantang pemuda ini menghadap utusan-utusan raja, kemudian mengucapkan di tengah orang-orang banyak bahwa yang kami sembah ini adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Nanti di ayat yang ke-14, 15 sampai dengan 19 berikutnya. Yang hari ini yang mudah-mudahan para jamaah sekalian mendapatkan rahmat, mendapatkan fadlun, mendapatkan huda, dan kemudian bisa dalam keadaan nikmat ketika beriman itu. Maka ini innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini titik huda ketemu ke sini, yaitu mereka itu adalah orang-orang muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tambahkan, yang saya ulangi, maka Allah tambahkan hudan, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang sudah mengatakan dia beriman, kemudian menyembah Allah, dan dia bisa beristiqomah, maka sungguh akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Jadi bukan dirinya saja, malaikat ikut mendoakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh dan istiqomah di dalam. Ayat yang sering kita baca, innal ladzina qalu rabbunallah summas taqam, kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat ikut mendoakan, dan doanya itu sampai dengan waktu sakaratul maut. Saya ulangi, malaikat itu mendoakan orang yang mukmin, yang dimudahkan untuk beramal soleh dan istiqomah di dalamnya, mendoakannya malaikat itu sampai dengan sakaratul mautnya seseorang. Apa doa malaikat? Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu merasa sedih dan jangan kamu merasa takut.
Takut adalah perasaan tidak nyaman di dalam diri seseorang karena menghadapi permasalahan. Sedih adalah perasaan yang tidak nyaman pada diri seseorang ketika telah menghadapi permasalahan itu. Dan malaikat mendoakannya sampai dengan sakaratul maut, bahkan di dalam kehidupan dunianya. Jadi malaikat senantiasa terus mendoakan orang tersebut, Allah takhafu wala tahzan. Bahkan ayat itu dilengkapkan, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yaitu berilah kabar gembira untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan beristiqomah dengan kabar gembira, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nih, orang-orang yang mengatakan beriman tidak begitu saja. Dia itu bisa istiqomah, dia itu bisa terus menerus di dalam keimanan dan amal solehnya. Karena Allah pasti akan mengujinya. Apa? Allah akan mengujinya. Ini ayat di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 pada ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu, apakah kamu mengira, wahai manusia, untuk ditinggalkan begitu saja ketika kamu mengatakan bahwa diri kamu beriman? Wahum la yuftanun, dan tidak akan diuji kamu sekalian setelah mengatakan keimanan itu. Jadi tidak heran kalaulah orang yang beriman itu terus mendapatkan ujian-ujian itu. Dan ujiannya itu bisa dengan kebaikan ataupun keburukan. Bahkan kalaulah mendapatkan kemudahan, kebaikan, jangan dikira itu sedang tidak diuji. Itu adalah ujian yang berat. Karena apakah akan lulus dengan karunia-karunia Allah itu sendiri, atau kan bahkan jatuh kepada kemaksiatan. Tidak sedikit orang-orang yang kelihatannya secara mudah untuk mendapatkan dunianya, namun pada ujungnya justru akan mengantarkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat berikutnya, sungguh orang-orang terdahulu pun akan mendapatkan ujian-ujiannya itu, baik dengan kebaikan ataupun keburukan. Sungguh Allah Maha mengetahui mana yang orang itu benar mengucapkan beriman ataupun yang kadzib ataupun bohong ketika mengucapkan kalimat keimanan itu. Pada ayat yang lain, ini ada di surat ke-21 ayatnya 35. Di surat ke-21, surat apa? Suratul Anbiya, suratul Anbiya, surat Anbiya. Ini bunyinya demikian. Wa nabluukum, dan akan kami uji manusia itu bisyarri, dengan keburukan-keburukan dan juga kebaikan-kebaikan. Sebagai apa? Fitnah. Kata-kata fitnah itu adalah ujian. Ujian. Bapak-bapak mungkin udah hafal surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat baik yang satu ataupun yang kedua. Alladzi khalaqal mauta, terus apa? Liyabluwakum, yaitu dialah Allah yang menciptakan kita. Alladzi khalaqal mauta. Ada rahasianya ternyata, Pak. Khalaqal mauta, yaitu yang menciptakanmu dari yang mauta. Pertama maut dulu. Kenapa disebutkan mauta dulu? Karena kita semua ini tadinya memang mati, nggak ada di dunia ini. Subhanallah. Urutan ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hayata ini yang sedang kita alami.
Semuanya adalah liyabluwakum, untuk menguji manusia itu sendiri. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Kembali lagi, yaitu kepada amal soleh. Untuk membandingkan dengan orang lain berat dan sulit. Yang paling mudah adalah membandingkan dengan diri kita masing-masing. Ini menjadi titik pelajaran. Bandingkanlah diri kita masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan ijabah dari doa ini. Hayya'a, tadi ingat, hayya'a artinya apa? Aslaha warattaba. Coba artinya tirukan, hayya'a. Bunyikan Pak, hayya'a. Artinya aslaha. Yuk bersuara, aslaha warattaba. Allah akan perbaiki dan Allah tata kehidupannya. Masya Allah. Aslaha warattaba. Maka tadi saya awal-awal, ya Allah, ini doa dahsyat sekali. Dahsyat sekali kepada kehidupan pribadi dan juga kehidupan secara sosial. Apabila setiap diri di dalam satu lingkungan sudah diperbaiki kehidupannya dan ditata oleh Allah kehidupannya dengan petunjuknya, akan mudah sekali dalam lingkungan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini sekali lagi, mudah-mudahan Allah tirukan bersama-sama, hayya'a. Artinya aslaha warattaba. Nah, kalau kalimat rahmatan artinya fadlun wa rahmatan wa rizkum minallah. Subhanallah. Ketika kita nanti nggak usah ke gua Pak, masuk ke masjid Allah saja, maka doa Allah ketika masuk masjid apa? Allahumma inna, dari apa memohonnya? Rahmat. Ketika keluar apa? Wa as'aluka min fadlik. Insya Allah setiap kali Bapak nanti membaca doa masjid, di masjid dimanapun, nanti akan meneteskan siraman di dalam hati kita, karena telah yakin. Ini Ashabul Kahfi ini kan berbicara tentang keyakinan, kekokohan, kekuatan iman yang sangat dahsyat, maka Allah perbaiki. Salah satu perbaiki ini tadi, walaupun dalam gua dalam ketakutan, Allah tutup itu. Itu artinya pengkondisian. Jadi kalau imannya sudah bagus, kemudian dikondisikan oleh Allah, kemudian diberikan petunjuk dengan Al-Quran ini, sangat mudah nanti menghadapi kehidupan. Terasa enteng sekali. Ini kan kayaknya sekarang berat sekali menghadapi kehidupan ini. Karena kita tidak tahu, kalau mengikuti alurnya Allah saja, maka akan menjadi mudah. Sampai nanti ketika sakaratul maut. Ini mudah-mudahan para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini dan ataupun jamaah yang lain yang bisa nanti menikmati pelajaran ini, mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran ini pada kesempatan hari ini yang sangat berbarokah. Alhamdulillah baru pulang dari Mekah, ini salah satu oleh-olehnya. Salah satu oleh-olehnya yaitu Allah kuatkan keimanan kita agar tidak jatuh kepada kesyirikan, dan mudah-mudahan kelak nanti sampai kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmatnya apa di sini? Innahum, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Maka ini ya, dan Allah tambahkan huda, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan kepada para jamaah sekalian, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang panjang. Ini saya siapkan dengan doa-doa yang lain yang mudah-mudahan para jamaah sekalian nanti mengamini dari doa-doa itu
adalah salah satu doa-doa ketika di Maqam Ibrahim ataupun di Hijr Ismail, dari tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti bisa bertemu baik di Makkahul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah. Kita berdoa tidak hanya satu kali, kita berdoa harus berkelanjutan, yaitu istimrar ataupun istiqomah. Istimrar adalah terus-menerus, istiqomah adalah keajegan. Jadi jangan berdoa sekarang terus besoknya tidak gitu, terus. Namun doa-doa harus diawali dengan sa'i. Sa'i adalah ikhtiar, ikhtiar sababiyah. Jadi ketika seseorang sudah berusaha lebih dari 50%, 60% ataupun 70%, maka doanya akan lebih terkabulkan oleh Allah Subhanahu daripada yang belum melakukan apapun, belum melakukan amal soleh apapun, pasti jauh daripada ijabahnya. Namun dua-duanya adalah kebaikan. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu statement, aku ta'ajub dengan orang-orang mukmin. Aku ta'ajub kepada orang mukmin. Ketika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Orang yang jumi'ah, orang-orang yang bisa menggabungkan dua prinsip yang besar, bersyukur dan bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Saya ulangi, seseorang apabila bisa menggabungkan dua sifat yang besar ini, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Rasul memberitahunya, laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang mukmin. Maka tadi berulang-ulang keimanan itu. Maka ketaajuban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umat-umatnya. Kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila mengikuti sunnah-sunnahnya, pasti akan membawa keagungan di dalam kehidupan kita sekalian. Sedikit saja sunnah diamalkan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan keagungan di dalam kehidupnya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari amini doa yang akan kita baca. Mudah-mudahan para jamaah sekalian mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihatin, kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdi yuwaffi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dini wa 'ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مؤسرا إلا يسرته اللهم يسر أمورنا ولا تعسر اللهم يسر أمورنا ولا تعسر اللهم يسر أمورنا ولا تعسر حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Barangkali ini pelajaran kita di awal tahun 2023. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan berkeliling ke musola-musola lagi, karena kemarin mendapatkan berita bahwa jamaah-jamaah di sekitar pura masjid-masjid yang ada ingin disilaturahim lagi. Mudah-mudahan kita mempunyai waktu dan kesempatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi